Haji kan kalau kita lihat kan sekarang, ya fenomenanya adalah banyak jamaah-jamaah yang, gagal melakukan pelunasan Betul. saat berangkat. Jadi di sini, saya menghimbau untuk merencanakan keuangan dari, semenjak kita, masih di usia muda. Karena haji sebetulnya kewajiban ya, Iya. tapi prioritasnya tidak maksimal. Biasanya masih muda, pikirannya sesuai dengan gaya yang saat ini. Betul betul. Kalau Mhm. tabungan pada umumnya adalah tabungan transaksional, tapi tabungan haji ini tabungan non transaksional yang waktu itu kalau zaman-zaman dahulu tabungan ini biasanya akad yang diberikan kalau di syariah itu wadiah, hanya titipan. Nasabah Oke. tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dengan perubahan zaman yang saat ini hampir semuanya produk tabungan haji itu berubah. Awalnya titipan berubah menjadi mudharabah. Jadi nasabah dapat bagi hasil. Hai, selamat datang di podcast Panglima Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Panglima, berjumpa kembali bersama aku Friska di PopS, Podcast Panglima Express. Nah, untuk Sobat Panglima, sekarang ini kita akan membahas suatu topik yang sebenarnya jarang kalau dibahas secara terang-terangan. Karena memang berhubungan terkait dengan masalah keuangan, kemudian juga dengan keputusan para jamaah ataupun masyarakat Indonesia untuk mengambil momentum berangkat haji. Bersama saya sekarang ini teman-teman Sobat Panglima sudah ada dua narasumber kece tentunya yang juga berkompeten untuk membahas seputar informasi ataupun topik pada hari ini. Nah, untuk narasumber bersama saya sekarang ini sudah kedatangan. Yang pertama ada Ibu Weni. Halo, assalamualaikum Ibu Weni. Waalaikumsalam. Iya, untuk Sobat Panglima beliau merupakan Deputi SDID dari Bank Mega Syariah. Nah, kita juga sudah kedatangan tamu berikutnya yaitu dari Bapak Mahmudi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, beliau juga merupakan sales leader yang mengurusi seputar haji di Bank Mega Syariah dalam jangkauan wilayah di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Oke, Bapak Ibu di sini sebelum kita membahas lebih lanjut terkait topik, mungkin boleh diperkenalkan lagi kira-kira job desk yang di Ampu itu seperti apa sih? Mungkin dari Ibu Weni terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum, Sobat Panglima ya. Oke, Sobat Panglima, perkenalkan saya Weni dari Bank Mega Syariah. Saat ini jabatan saya di Bank Mega Syariah adalah Sales and Distribution Deputy Division Head. Jadi secara job desk itu yang ngurusin sales ya di cabang-cabang kita gitu. Jadi kita akan mensupport semua sales-sales yang ada di cabang di seluruh Indonesia. Oke. Kemudian kalau untuk Bapak Mahmudi sendiri mungkin juga boleh sedikit dijelaskan kepada Sobat Panglima. Oke, terima kasih waktunya sahabat Panglima. Perkenalkan nama kami Mahmudi, kami sebagai sales di area 3, cakupannya Jatim sama Jateng. Kami job desk-nya yaitu mengakomodir teman-teman sales spesialis haji yang ada di Bank Mega Syariah, dan alhamdulillahnya kami itu punya beberapa tempat unik di Bank Mega, tempat-tempat unik yang ada di layanan satu atap di Kementerian Agama. Jadi ada beberapa kantor-kantor kita itu ada di Kementerian Agama. Oke, nah untuk sebagai awalan juga ini kepada Ibu Weni ataupun ke Bapak Mahmudi, kira-kira juga bisa dijelaskan kepada Sobat Panglima kira-kira apa saja sih program yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah sendiri untuk memudahkan masyarakat untuk bisa berangkat haji? Mungkin dari Ibu Weni terlebih dahulu. Ya, untuk pergi haji kan kalau kita lihat kan sekarang ya fenomenanya adalah banyak jamaah-jamaah yang gagal melakukan pelunasan pada saat berangkat. Jadi di sini saya menghimbau untuk merencanakan keuangan dari semenjak kita masih di usia muda, seperti itu. Di produk-produk dan program-program Bank Mega Syariah banyak banget yang bisa kita gunakan. Kita juga punya program tabungan berjangka, lalu kita juga punya cicilan emas, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita siapkan sebelum kita mulai pergi haji. Iya. Seperti itu. Jadi untuk programnya sendiri sekarang ini kita lagi
campaign untuk tabungan rencana. Oke. Tabungan rencana itu adalah tabungan berjangka yang bisa disesuaikan dengan tenor keberangkatan Bapak Ibu apabila ingin pergi haji. Seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa di sini sobat Panglima yang sudah punya porsi misalnya untuk Haji Plus ya. Iya. Mungkin keberangkatannya kira-kira masa tunggunya mungkin 3 tahun lagi gitu ya. Kita punya program tabungan rencana yang memang bisa disesuaikan target dananya nanti untuk pelunasan 3 tahun lagi, seperti itu. Oke. Dan kita juga punya program untuk cicilan emas juga. Jadi kita mengajarkan para nasabah untuk berinvestasi Oke. melalui emas. Iya. Seperti itu. Oke, sekarang saya juga ingin tanya-tanya juga kepada Bapak Mahmudi dari sekian banyak program tadi. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah tabungan yang memudahkan kita untuk nabung sejak dini. Berarti kan Oke. sasarannya juga kepada anak muda nih. Betul. Nah, kira-kira sejauh ini memang apa ya? Yang paling diminati oleh para kawula muda itu kira-kira memang di program yang seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih. Sobat Panglima, ketika bicara tentang genset yang mungkin yang Iya. saat ini tentang peminat haji sangat kecil sekali. Oke. Artinya kami punya tabungan itu kurang lebih 126.000 Mhm. tabungan itu yang bentuknya masih proses menuju ke porsi. Oke. Tapi tabungan itu ketika sudah proses nabung tidak ada tahapan-tahapan selanjutnya. Itu yang coba kami di Bank Mega Syariah untuk mengajak beberapa kaula-kaula muda untuk masuk ke posisi itu. Dari beberapa proyek yang tadi itu, nasabah-nasabah kami itu kenapa belum ke sana? Iya. Kami mencoba memberikan beberapa program. Yang pertama tadi jadi Sobat Panglima itu nasabah-nasabah kami yang pertama adalah gimana tahapan-tahapan tabungan itu bisa menyelesaikan sampai mendapatkan porsi. Proses yang pertama mungkin nanti proses gimana biar lebih cepat atau gimana caranya biar lebih aman. Oke. Makanya tadi disampaikan dari Mbak Weni tadi juga ada namanya tabungan berjangka dan tabungan emas. Nah, yang dimana tabungan tadi itu menyiapkan sobat-sobat Panglima atau nasabah-nasabah kami yang di haji itu biar bisa cepat untuk mendapatkan porsi. Oke. Setelah porsi didapat, nanti ada tahapan-tahapan yang lain gimana caranya untuk segera bisa pelunasan. Karena mengingat dari beberapa nasabah yang sudah dapat porsi, kadang di situ masih kesulitan ketika proses pelunasan. Betul. Di situ jadi kita mulai dari porsi sampai persiapan pelunasan kita dua-duanya disiapin program. Oke. Program kalau pranya adalah tabungan. Terus yang kedua, kalau setelah dapat porsi adalah program investasi gimana caranya ketika nanti tahun pemberangkatan tidak susah lagi biar kita langsung berangkat dan persiapannya betul-betul sudah sempurna. Oke. Karena memang di sini juga apa ya, menjadi salah satu perhatian yang nyata juga bahwa memang di Indonesia sendiri kan banyak sekali nih yang pengen berangkat haji. Tapi ternyata memang masih terkendala dalam hal finansial. Padahal kalau dari sisi semangat spiritual gitu ya, sangat-sangat banyak sekali sehingga menghadirkan berbagai macam untuk nomor porsi ataupun masa tunggu yang cukup lama. Nah, kemudian di sini juga saya juga pengen tahu terkait apa ya? Terkait memang Oke, kemudian di sini juga saya ingin tahu kalau misalkan dari pandangan Bu Weni sendiri, ketika orang itu lebih memikirkan mending nabung dulu aja kemudian daftar, tapi nabungnya ini nunggu nabung yang cukup. Nah, kalau dari sisi pandang perencanaan keuangan sendiri, apalagi dalam hal apa ya, bukan jadwal untuk lingkup kerja di Bank Mega Syariah, itu pendekatan yang tepat atau justru itu yang sebenarnya perlu dihindari? Karena memang kan mungkin orang menunda untuk keberangkatan hajinya karena menunggu tabungan yang tepat. Nah, masalahnya terkadang ketika tabungannya ini sudah cukup, beliau entah itu sudah tutup usia, kemudian mungkin karena juga masih harus apa ya, bertarung ataupun berhadapan dengan kurs dolar yang saat itu juga mungkin naik. Jadi kan memang meskipun tabungannya cukup kan juga harus menyesuaikan kembali kan dengan bagaimana situasi keuangan di masa tersebut. Oke, kalau menurut pendapat saya ya, untuk sesuatu yang sudah kita niatkan sebenarnya tidak boleh ditunda-tunda seperti itu. Nah, untuk
kita mengarahkan memang, untuk nasabah harus segera mengambil porsi, seperti itu. Karena, yang tadi, Mas Mahmudi bilang kan, tabungan yang non porsi di kita itu ada 126.000. Iya. Heeh, tapi mungkin 60%-nya itu, eee, tidak jadi porsi, kayak gitu. Jadi, kita lagi menggalakkan campaign untuk, tabungan-tabungan haji itu, biar bisa jadi porsi, gitu. Makanya tadi, kita ada yang, tabungan berjangka. Mungkin kalau misalkan tabungan berjangka ini bisa dipakai juga untuk, nabung si porsinya, kayak gitu. Jadi, dipaksa nih, nasabah-nasabah kita untuk menabung, terauto debit ya setiap bulan, seperti itu. Jadi begitu, capai angka untuk porsi jadi langsung, didaftarkan porsinya, gitu. Mustinya ya kalau, nasabah kita sudah punya porsi, Ya. Mereka akan lebih memikirkan karena kan, oh nanti mungkin 8 tahun lagi pergi Iya. gaji plusnya, Iya. gitu. Daripada, nasabah yang kita tidak dorong, tabungan biasanya menjadi tabungan porsi, kayak gitu. Nah, kalau itu berarti, persyaratan untuk ketika dari tim Bank Mega Syariah sendiri untuk segera mendaftarkan porsi, itu berarti sudah transparan di awal atau memang itu baru akan disampaikan ketika, dirasa bahwa nasabah itu sudah mendekati pemenuhan keuangan untuk bisa punya nomor porsi? Kalau kita sih selalu, tekankan di awal ya. Jadi memang, sebenarnya, pada saat kita, menjual produk tabungan haji, memang kita menekankan arahnya itu memang untuk, pergi haji, seperti itu. Jadi, dengan kita, info di awal, tujuan menabung ini adalah untuk, pergi haji. Iya. Jadi nasabah, stickiness-nya ke kita akan lebih besar gitu. Oke. Ya kan, daripada misalnya, kita nggak kasih tahu tujuan dia menabung di tempat kita tuh seperti apa. Iya, betul. Seperti itu sih. Oke. Nah, tadi juga hal yang menarik bagi saya adalah ketika banyak jamaah ataupun nasabah itu yang memiliki tabungan non porsi. Nah, itu kemudian dari sisi apa ya, mungkin bukan konsekuensi yang perlu diterima oleh nasabah tersebut bagaimana? Karena selama ini juga kami, sependek pengetahuan kami juga bahwa memang untuk tabungan haji dan juga umroh itu memang tidak bisa digunakan selain dari kepentingan haji dan umroh. Seperti apa itu, Ibu? Betul, sebenarnya konsekuensinya sih, selama tabungannya tidak dijadikan porsi ya, ya resikonya adalah, menunda dan akhirnya, perginya semakin lama untuk jamaah. Mungkin itu ya Mas Mahmudi Betul. ya? Betul. Ya, Gitu. sedikit nambah yang tadi, Iya. jadi bedanya tabungan haji dengan tabungan biasa itu Iya. jauh berbeda, Mbak. Oke. Tabungan haji ini adalah tabungan yang konsepnya hanya menabung. Oke. Jadi tabungan haji itu adalah tabungan non transaksional. Oke. Jadi beda dengan tabungan pada umumnya. Kalau Mhm. tabungan pada umumnya adalah tabungan transaksional, tapi tabungan haji ini tabungan non transaksional yang waktu itu kalau zaman-zaman dahulu tabungan ini biasanya akad yang diberikan kalau di syariah itu wadiah, hanya titipan. Nasabah Oke. tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dengan perubahan zaman yang saat ini hampir semuanya produk tabungan haji itu berubah. Yang awalnya titipan berubah menjadi mudharabah. Oke. Jadi, nasabah dapat bagi hasil. Mmm. Terus dari tabungan tadi karena tabungan non transaksional, tabungan itu dibekali namanya tidak ada namanya tabungan dorman. Terus tidak ada administrasi. Jadi tabungan itu sampai kapanpun tidak bakalan berkurang. Jadi secara fitur produk sebetulnya nasabah diuntungkan dengan tabungan haji ini. Iya. Yang pertama tabungannya non transaksional, yang kedua tabungannya tidak ada biaya-biaya apapun. Iya. Dan rekening itu tidak bakalan dorman sampai kapanpun. Jadi niatan haji ini sebetulnya tinggal kita gimana caranya, niatan yang sudah betul-betul ada niatan itu kalau di bahasa Al-Quran itu azam ya. Jadi setelah niat baru azam, baru di situ tawakal. Oke. Artinya yang kita sekarang ini bikin produk-produk di perbankan itu adalah menentukan azam. Jadi tabungan tadi yang 100 sekian ribu tadi, gimana itu bisa sungguh-sungguh artinya sudah mulai menabung. Itu berapa, jadi kita bikin di situ gimana caranya nasabah itu sudah mendapatkan porsi. Setelah porsi didapat gimana caranya nasabah itu segera bisa untuk proses persiapan pelunasan nantinya. Oke, Jadi pra,
sebelum dan sesudahnya itu harus betul-betul disiapin. Karena di haji ini transaksinya di bank selama ini kita hanya ada 3. Yang pertama buka rekening, ada proses biasanya langsung porsi ya. Iya. Itu proses keduanya di porsi, proses ketiga pelunasan. Di tengah-tengah ini kosong. Jadi sering terjadi ketika pelunasan nantinya itu ada beberapa orang yang tidak mampu melunasin. Di situ kan eman. Jadi kalau tidak ada persiapan dan di situ. Makanya kami bikin program-program itu mulai dari sebelum porsi, setelah porsi disiapin banyak program-program yang kita. Kalau top up setelah porsi, kita memberikan beberapa benefit terhadap nasabah. Contohnya, jadi kita itu punya program yang saat ini ketika sudah porsi, nasabah itu nabung persiapan porsi. Ada namanya program top up. Top up itu per 1 jutanya nasabah langsung dapat 50.000 voucher bentuknya. Atau yang berjangka tadi yang sampaikan Ibu Eni tadi. Jadi yang berjangka tadi bisa naruh persiapan nanti pelunasan sekian dan bisa langsung dapat hadiah sekian. Jadi artinya persiapan pelunasan kita bukan hanya menyiapkan tabungannya saja, kita menyiapkan gimmick-gimmick menarik untuk nasabah untuk gimana caranya biar segera percepatan penyelesaian hajinya tadi. Oke. Dan di situ juga berarti kalau bisa disimpulkan itu memang kalau untuk produk tabungan haji benar-benar uang dingin ya Bapak Ibu ya. Betul. Uang dingin yang memang tidak bisa diutak-atik kalau memang tidak segera didaftarkan porsi berarti ya lama juga berangkatnya ini. Betul. Oke, mungkin ada beberapa kasus yang saking lamanya mungkin sampai entah itu diwariskan ke anak-anaknya atau bagaimana Bapak Ibu? Mungkin misalkan awalnya orang tuanya, kemudian tidak segera untuk punya nomor porsi, alhasil tabungan tersebut dalam tanda kutip mangkrak, kemudian dilanjutkan oleh keturunannya. Mungkin ada kasus demikian. Untuk kasus seperti itu sih ada ya, kayak gitu. Jadi kembali lagi biasanya apabila mungkin maksudnya meninggal dunia ya, ya kan sebelum mendapat porsi atau apa. Biasanya sih kita dari pihak bank akan menghubungi ahli waris atau ahli waris menghubungi kita, seperti itu. Nah selanjutnya akan dipindah namakan ke nama ahli waris. Seperti itu. Iya. Itu berarti tinggal melanjutkan saja prosesnya ya? Iya. Oke. Kemudian sekarang saya juga pengen beralih kepada salah satu pendekatan juga yang mungkin kira-kira dari Bank Mega Syariah ini sudah melakukan pendekatan apa sih kalau bisa dijelaskan secara lebih spesifik untuk menyasar para anak muda, para Gen Z. Karena kan memang untuk keinginan haji ataupun umrah sendiri, kalau umrah kan mungkin bisa ya anak muda, tapi kalau untuk haji itu biasanya lebih cenderung ke orang-orang yang sudah berusia lansia ataupun dewasa dan biasanya juga diperuntukkan untuk yang sudah lansia juga. Yang haji mungkin memang seperti itu, tapi kalau untuk umrah kan biasanya juga ada yang Gen Z. Nah, untuk menyiasati hal ini Bapak Ibu bagaimana kalau dari Bank Mega Syariah sendiri? Mungkin dari Pak Mahmudi boleh. Oke, terima kasih Sobat Panglima untuk sasaran Gen Z ya. Iya. Jadi kami ini hampir setiap bulan itu minimal satu marketing itu sudah punya satu proyek terhadap kampus atau sekolah-sekolah Iya. di mana kita punya program pembukaan haji itu sangat murah. Jadi apabila tabungan haji di Bank Mega Syariah dibuka dengan skema pembukaan lewat M-Syariah. M-Syariah itu aplikasi di punyanya Bank Mega Syariah. Iya. Itu nasabah cukup mempersiapkan setoran awal itu dengan kurang lebih 30 ribuan. 30.000 Bapak? Iya. Masya Allah. 30.000 Mudah sekali dijangkau ya. Iya. Dan bahkan beberapa kali kita bisa menggratiskan. Artinya ketika Gen Z itu siap betul-betul ke situ, ayo kita fasilitasi, ini ada tabungan haji. Yang penting sampai ada niat di situ. Nanti selanjutnya terserah Anda. Terserah Anda itu kita bikin program-program yang lain. Artinya mungkin sampean kan sudah punya tabungan. Iya. Gimana caranya? Karena kadang yang tadi kan transaksi haji kan hanya 3 yang tadi disampaikan. Gimana tanya yang 3 ini transaksi itu di tengah-tengahnya bisa hidup. Nah di sini kita bikin ya gimmick-gimmick. Ada hadiah di awal lagi. Nanti setiap nabung rutin juga ada hadiah. Hal-hal seperti itu kita mencoba. Karena memang niatan haji ini baru terbesit biasanya ketika umur sudah di atas 40. Betul. Kenapa? Anak muda itu karena haji sebetulnya kewajiban ya, Iya. tapi prioritasnya tidak maksimal. Iya betul. Biasanya masih muda, pikirannya sesuai dengan gaya yang saat ini untuk Betul. Coba lihat Gen Z saat ini itu handphonenya sudah iPhone, Betul. tapi belum tentu dia punya tabungan haji. Itu permasalahan besar sebetulnya sih. Kalau bicara syariah kan
seperti itu. Terus yang kedua, ketika dia sudah berkeluarga, pikiran utama pasti dalam keluarganya, haji masih nanti-nanti. Iya. Karena baru nanti setelah semuanya sudah settle, anak semuanya sudah sekolah, orang tua sudah mapan, baru orang tuanya mikirin haji. Iya betul. Dan antriannya sudah, kalau bicara reguler antriannya udah hampir Iya. 30 tahun sekarang kan, bahkan Betul. sudah turun kan. Iya. Tahun lalu Jawa Timur ini antriannya sudah 35 tahun. Mhm. Baru ketika porsi itu berubah menjadi porsi nasional, turun menjadi 26 tahun. Kalau umur 40 baru kepikiran ke haji, tambah 26 sudah 66 tahun. Iya. Iya. Padahal sudah dikurangi tapi tetap terasa lama. Iya kan? Pilihan keduanya kita punya tabungan namanya tabungan USD. Tabungan USD ini Oke. juga untuk Gensi. Mhm. Dan Gensi mungkin yang istilahnya berkelas lah bahasanya. Karena tabungan USD kita walaupun bahasanya berkelas tapi sangat murah, Mbak. Jadi kita Oke. punya tabungan USD haji itu hanya cukup dengan $5 saja. Wow, Artinya nggak Masya sampai Allah. 100.000 dia sudah punya tabungan haji dolar. Oke. Bayangin kalau buka tabungan dolar Iya. itu biasanya ada provisi, ada administrasi, dan ada biaya bulanannya juga. Mhm. Di kita tabungan haji kita itu tidak ada. Jadi Oke. produk tabungan USD kita tuh persis dengan produk tabungan haji yang IDR juga. Artinya tidak ada provisi, tidak ada administrasi, dan juga tidak ada namanya rekening itu dorman. Kan biasanya kalau ada rekening dorman ada biaya-biaya dorman kan. Oke. Terus lanjutannya berapa? Sama, lanjutannya juga minimal $5. Artinya 100.000 sudah bisa nabung dolar. Oke. Terus cara nabungnya gimana? Tinggal datang ke tempat-tempat kami. Jadi kalau orang yang di daerah, kami di Jawa Timur itu punya layanan ada di kantor Kementerian Agama. Kalau sekarang kantor Kementerian Haji. Iya. Nggih. Kita punya 9 layanan di Jawa Timur, jadi nempel dengan kantor Kementerian Haji. Jadi kalau dulu itu orang daftar haji harus datang ke bank dulu, habis itu baru ke Kemenak. Tapi yang saat ini Mega Syara itu ikut programnya Kementerian Agama waktu itu. Di dalam itu sudah ada lengkap. Jadi kalau kita punya niatan haji sudah datang di Kemenak selesai. Oke. Terus kalau plus pun gimana? Bisa, karena kami sudah kerjasama dengan beberapa travel, khususnya dengan mungkin dengan Panglima ya. Mhm. Artinya kita di salah satu layanan satu atap kita itu ada yang bisa kontribusi setiap bulan tuh rata-rata 10 sampai 15 akun untuk haji khusus. Mmm. Ya yang tadi, jadi kita awalnya nyasar gimana caranya yang muda-muda ayo buka tabungan Iya. dulu. Habis tabungannya kebuka kita bikin event kecil-kecilan, ya bikin pengajian kecil-kecilan. Kadang kita rutin ngajak ustad atau mungkin ya kita-kita sendiri gitu. Oke. Tapi Pak, ini sebenarnya saya kan juga pengen belajar ya secara langsung. Dari tadi ada satu istilah yang saya sebenarnya kurang paham. Oke. Tabungan dorman. Itu apa Pak sebenarnya? Monggo. Mungkin secara Oke. simpelnya. Tabungan dorman itu tabungan diam. Oke. Jadi kalau di tabungan sampean buka tabungan diam, tabungan selama 6 bulan tidak ada transaksi, biasanya tabungan itu dorman, Oke. Tidak aktif ya. tidak aktif. Oh, tidak Dan aktif. biasanya di situ ada kena biaya sesuai dengan itunya. Oke oke oke. Oke, bisa dipahami. Kemudian Bapak Ibu semuanya, berarti di sini untuk layanan Bank Mega Syariah sendiri juga bisa ya kalau misalkan mau diakses oleh teman-teman Indonesia yang mungkin bekerja di luar negeri. Karena kan sudah ada yang program tabungan dengan dolar tadi. Atau memang sementara masih di jangkauan wilayah Nusantara saja? Masih Nusantara kalau untuk tabungan haji. Oke, berarti untuk yang dolar tadi ya tetap dia berdomisili di Nusantara, tapi memang dengan kursnya pakai dolar seperti itu. Oke, mungkin di sini untuk salah satu juga pesan penutup dari Bu Weni dan juga dari Pak Mahmudi, kira-kira memang apa ya, kalau kita dari tadi sudah bicara seputar haji itu sepenting itu. Nah, mungkin ada satu nasihat atau mungkin satu juga pesan untuk teman-teman terutama Gen Z juga yang memang juga dari sama-sama kawula muda tapi masih ragu juga. Kira-kira memang sebenarnya aku ini pantas nggak sih kalau buat berangkat haji? Karena kan banyak juga sekarang anak muda yang seperti sudah dibilang oleh Pak Mahmudi tadi bahwa memang fokusnya masih belum kepada untuk haji. Padahal untuk dari segi gaya hidup sebetulnya mungkin juga sudah mampu. Mungkin dari Bu Weni dulu boleh. Kayak pesan untuk Gen Z ya. Kayak pesan untuk Gen Z, persiapkan rencana keuangan dari semenjak dini agar bisa segera memporsikan ya untuk haji dari usia muda. Itu sih. Oke, kalau dari Bapak Mahmudi? Kalau dari saya
haji rubahlah jadi prioritas. Hmm. Karena saat ini haji ini masih belum menjadi prioritas. Mhm. Artinya bisa dibilang semua orang yang punya berpenghasilan, dia sudah posisinya mampu. Tapi Oke. kelasnya mungkin sendiri-sendiri. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Dari proses kemampuan tadi, rubahlah haji tadi Iya. menjadi prioritas. Oke. Ketika menjadi prioritas tahapan awal harus ada namanya hitam di atas putih. Jadi bukti nyata apa? Buka tabungan. Oke. Baru proses selanjutnya, proses tahapan menampung dan harapannya porsi didapat dan segera dipanggil ke BET. Mungkin itu. Oke, sebenarnya memang kalau dari urutannya, kalau sesudah pembahasan, kemudian pesan penutup biasanya langsung closing. Tapi saya baru kepikiran lagi nih Bapak Ibu terkait satu pertanyaan terakhir mungkin. Kalau tadi misalkan sudah berbicara seputar bahwa ada nasabah yang membuka tabungan haji, tapi kalau itu nantinya untuk porsinya mau diatasnamakan bagi orang tuanya mungkin itu juga bisa berarti? Atau harus bagi si pendaftar tersebut? Kalau untuk tabungan haji, kalau yang sudah ber-KTP, sudah atas nama yang bersangkutan. Oke. Tapi apabila di bawah umur, Hmm, berarti pakai prosesnya QQ. Jadi orang tua QQ anak. Oke. Jadi porsi haji ini adalah 1 KTP 1 porsi Oke, berarti memang ya diperuntukkan bagi pendaftar ya. bagi pendaftar. Oke, baik Bapak Mahmudi, Bu Weni, terima kasih banyak atas obrolan kita pada hari ini. Untuk Sobat Panglima, semoga obrolan ini bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi juga menjadi titik balik untuk Sobat Panglima bisa memulai merealisasikan perjalanan ke Tanah Suci, khususnya ibadah haji. Sekian untuk Sobat Panglima dalam podcast pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.